bangunan-bangunan kuno seperti ini yang luar biasa. Yang tidak ada lagi seperti zaman sekarang ini begini. Halo Semutan Jelajah, hari ini kita udah ada di salah satu pura yang unik dan terkenal banget nih di Singaraja. Ya, buat teman-teman yang dari Singaraja pasti dong udah pernah datang ke pura ini. Ya betul banget, Pura Medue Karang. Nah, Pura Medue Karang ini ada di kota Singaraja, tepatnya di Desa Kebutambahan. Buat teman-teman yang dari Singaraja sekitar 20 km dari pusat kota. Dan untuk teman-teman yang dari Denpasar itu sekitar 120 km dari pusat kota Denpasar. Nah, kalau kita lihat dari luar aja nih ya, arsitektur Pura Medue Karang ini cukup klasik dan bagus banget. Pasti di dalamnya lebih bagus lagi. Gimana kalau kita masuk? Gimana? Kalian setuju apa enggak? Oke, kita akan masuk ke dalam. Kalau dilihat dari luar aja nih ya, pura ini arsitekturnya klasik banget. Pasti di dalamnya lebih klasik. Gimana kalau kita langsung masuk aja? Eits, tapi sebelum masuk, kita harus cuci tangan dulu. Karena kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Semutan Jelajah, kebetulan banget nih di sini kita ketemu sama Bapak Prabekal Desa Kebutambahan. Gimana kalau kita tanya-tanya seputar Pura Medue Karang ini sama beliau? Yuk. Sosial Pak. Saya dari Empu Keturunan TV. Ini mau menggali sedikit informasi mengenai Pura Medue Karang ini. Saya lihat dari luar itu arsitekturnya sangat unik dan klasik ya Pak ya. Kalau saya juga dengar-dengar katanya banyak bule-bule asing yang berkunjung ke sini Pak Jero. Ya. Gimana Pak? Benar. Selama ini juga nanti detail untuk bagaimana sejarah pura. Nanti Pak Jero dan bisa ada yang menjelaskan. Kalau saya hanya menjelaskan bagaimana koordinasi, komunikasi, dan kerjasamanya. Karena selama ini pura pada waktu itu didengungkan menjadi destinasi wisata, salah satu Pura Medue Karang yang tadi dibilang, ini dibantu oleh pemerintah kabupaten, terutama parkiran itu dibantu, terus tenaga juga dari dinas kebudayaan, ada tugas di dalam dan tugas di parkiran, itu ada dua dibantu. Nah, sehingga ini sudah diperhatikan sama pemerintahan desa karena mengingat di pemerintah kabupaten mengingat banyak kunjungan yang ada mengunjungi pura ini, karena itu yang tadi dibilang ada kekhasan unik terhadap Pura Medue Karang. Itu sehingga tamu-tamunya banyak itu dari luar negeri, dari mancanegara juga ada, bagaimana untuk mengetahui sejarah daripada pura ini. Kalau untuk tiket masuk sendiri Pak Jero, tarifnya itu berapa atau mungkin dana punya saja? Ya, kalau saya tahu itu hanya donasi yang dicatat dan dipertanggungjawabkan. Itu dicatat, dipertanggungjawabkan, karena ada parkir, ya parkirnya mungkin sekedar juga, terus ketika masuk itu ada donasi namanya. Saya lihat dari luar ini kan arsitekturnya kan bagus sekali nih Pak Jero. Kalau misalnya ada nih orang yang mau prewedding di sini, itu bisa Pak atau tidak boleh gitu karena suci, ini pura suci gitu? Ya, itu bisa untuk prewedding, tetapi harus mengikuti aturan daripada di pura. Jangan sembarangan lah. Kalau kita pura itu harus pakai pakaian yang juga ikut sebagai fotografernya juga harus pakaian adat. Gitu. Mungkin dari luar aja nanti preweddingnya, nggak sampai ke dalam. Nggak sampai masuk ya. Di Jaban. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Gimana kalau kita jalan-jalan lagi?
Nah, Semeton Jelajah, itu tadi nih ulasan mengenai Pura Medue Karang ini. Menarik banget kan? Banyak banget spot-spot foto yang bisa kita ambil di sini untuk nambah feed Instagram kita. Tentunya generasi milenial saya yakin pasti yang paling diutamakan kalau kita lagi jalan-jalan itu feed Instagram. Nah, saya masih penasaran nih Semeton Jelajah tentang pengempon pura ini. Gimana kalau kita tanya langsung ke Bapak Bendesa Adat Kubu Tambahan? Swastiastu, Pak. Mau tanya-tanya sedikit nih Pak ya tentang Pura Medue Karang ini. Odalannya itu di rainan apa ya Pak? Purnama Kaulu. Kita berdasarkan sasih ini. Oh. Tidak berdasarkan paukon. Jadi setiap tahun Purnama Kaulu. Kalau menyangkut pengempon, ini ada pengemong, ada pengempon, ada keramu bakti. Pengemong di Sadat, pengempon adalah di Sadat yang ada di wilayah Kecamatan Kubu Tambahan, dan keramu bakti adalah umat Hindu Bali. Karena pura ini kayangan jagat, disebut pemangku jagat. Kemudian yang dipuja, yang di tengah itu adalah ide betari yang melinggi di bulian. Jadi luring akase dalam arti manifestasinya adalah ide batara para suara Sri Yang Miyang Aldi Dewa Lancana. Jadi beliau adalah Raja Bali yang dipuja. Ketika beliau ke keutamaan, beliau di tengah-tengah, Padme namanya. Ini Padme Nabe. Kemudian ada pelinggih kanan kiri, yang kanan adalah Ratu Ngurah Pungawe, yang kiri Ratu Ayu Penaban Sari. Jadi yang Pungawe artinya camat, pengelurah lah. Karena dalam struktur kerajaan di Bali, Ratu Pinggih itu adalah Gubernur Bali, Pinaka Carani Satungkep. Bali Dwi Pemandala. Kalau ini adalah Pungawe. Lalu yang di sini Ratu Ayu Penaban Sari. Jadi beliau sama dengan Ratu Ayu Melanting. Fungsinya itu di masing-masing abyan. Karena beliau ada mengemban sebuah abyan yang ada di Desa Kubu Tambahan. Ini dapat cagar budaya. Oh, berarti ini sudah termasuk cagar budaya. Oh, menarik sekali ya Pak. Ya. Pak, kalau untuk harapannya Bapak Jero ke depannya untuk Pura Medue Karang ini napin Pak? Harapannya tugas kita adalah melestarikan bangunan-bangunan kuno seperti ini yang luar biasa, yang tidak ada lagi seperti zaman sekarang ini begini. Dari segi struktur pura ini kan luar biasa. Ini peninggalan dari zaman 1700 itu sudah pemugaran pertama itu, karena pada saat ada gempa tektonik dari Gunung Krakatau. Nah, itu diperbaiki sampai sekarang kita warisi. Tugas kita itu adalah melestarikan, bagaimana memelihara, baik dari segi upacara termasuk dari segi fisik bangunannya. Karena ini mempunyai kekhasan tersendiri. Dari Tri Mandala, ini Tri Mandala 3. Yang mempunyai 3 landasan. Kemudian Utama Mandala ini kayangan jagat. Pengertian kayangan jagat, prototipe seperti jagat nada. Tengah-tengah Padme sana, kanan kiri pasti ada pelinggih. Dimanapun ada jagat nada pasti begitu. Termasuk di Semeru juga. Kalau kita lihat pembangunan di Semeru, tengah-tengah kan Padme, kanan kiri ada gedung. Sama seperti ini, sebelum jagat nada ini sudah ada. Jadi ini prototipe dari kayangan jagat. Coba lihat jagat nada Denpasar juga begitu. Tengah-tengah di Singaraja jagat nada juga, tengah-tengah ada Padme, kanan kiri ada gedung. Sini ada piasan juga.
Ini simbol dari Kayangan Jaya. Dan ini semua mengambil cerita Ramayana. Kenapa Ramayana? Ya ini memang simbol. Malah di depan itu ada patung Kumbakarna. Kumbakarna itu artinya membela tanah air. Kenapa Kumbakarna? Karena sang Kumbakarna itu prinsip kehidupannya dia adalah membela tanah air. Dia tidak membela rohana. Dia membela tanah air. Artinya Madue karang itu harus tanah. Kita harus tarikan. Makanya disebut juga pura Madukare. Madukare itu artinya kehidupan. Jadi bagaimana kare tangan itu bisa menghasilkan. Karena seperti Subak di sini menghasilkan kegiatannya itu Nunasari Riki. Relief yang tidak simetris, artinya itu sesuai dengan intuisi daripada Undagi. Oh, berarti di sini tuh orang yang membuat patung itu tuh dapat intuisi langsung dia aplikasikan. Aplikasikan gitu, karena di sini ada yang namanya Kama Sutra. Kama Sutra itu kan dari belakang dia aja, kemudian simbol kemakmuran lah. Kemudian di sininya ada dengan raksasa dengan anjing. Kemudian ada dari belakang Kama Sutra, kemudian ada relief Ramayana semua. Dan patung-patung di dalam, di luar itu juga begitu. Semua gininya Sang Rama. Katanya para petani itu setelah panen dia sering sembahyang di sini mengucapkan syukur gitu ya. Panen terutama Subak Abian. Dia panen syukur, dia memohon di sini Sari Amertu namanya Nunasari. Berarti pura Subak dan pura Madue Karang ini ada dua beda dia Pak? Iya. Jadi fungsi pura ini di samping sebagai pemerintahan Pungawu juga sebagai Nunasari. Jadi Subak unsur untuk memohon kemakmuran. Gitu. Nah, Semeton Jelajah, kebetulan nih di sini ada dosen Empuk Kuturan yang juga penasaran banget karena bangunan ini unik banget. Jadi dia tuh punya banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Bapak Pendesanya. Yuk, sama-sama kita tanyakan. Kak. Ini kebetulan kami juga tertarik untuk mengetahui tentang pura Niki karena kalau dilihat dari arsitekturnya dari luarannya mantan sudah sangat menarik. Jadinya kami juga ingin tahu makna atau siapa sih yang dipuja Driki kayak gitu. Kalau pertama yang menyangkut daya tarik relief ini memang khas Bali Utara. Jadi Bali Utara ini mempunyai ciri khas ragam daripada patre. Ini kan berbagai bentuk patre, ini tidak simetris seperti ini kan sesuai dengan intuisi dari para undagi. Kemudian yang dipuja di sini itu ada 3. Ini Ratu Pingit namanya, para beliau dalam bentuk manifestasi di Paduka Batara Ramaswara Sri Yang Lingyang itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Kemudian yang di kanan itu Ratu Ngurah Pungawu, yang di kiri Ratu Ayu Penabansari. Ratu Ngurah Pungawu itu artinya dalam zaman pemerintahan Belanda itu camat. Pungawu itu camat. Jadi struktur pemerintahan di Kubu Tambakan di sana dulu ada Raja Bali, Ratu Pingit. Ide Paduka Batara Ramaswara Sri Yang Adi Dewa Lancana itu adalah Pinaka Catraning Satungka Bali di Pamandar. Beliau dipuja di sini ketika beliau dalam manifestasinya sebagai Ratu Pingit, karena beliau melingkir di Bulian. Kemudian Ratu Ngurah Pungawu berarti pengerurah Hidani, jadi camat beliau di sini. Nah ini Pungawu, kemudian Ratu Ayu Penabansari itu dalam manifestasinya sebagai Ratu Ayu Melanting yang menguasai kemakmuran untuk Subak Abian, karena beliau menguasai tanah kering. Madue Karang itu kering. Setiap ada, makanya kalau ada Sedahan Abian, Nunas Riki, Sedahan Abian, atau cara di barat
Dari Labuan Haji ke barat itu Ratu Ayu Melanting. Kalau dari Labuan Haji ke timur, manifestasi beliau adalah Ratu Ayu Penaban Sari. Jadi beliau dipuja dalam bentuk sedana abian Ratu Ayu. Kamu ada abiannya Ratu Ayu, Riki membeli. Kan di Singaraja yang lihat setiap tempat itu Abian. ada abian. Abian ini kalau ada sedaan, ada Ratu Ayu. Ada Ratu Ayu. Ratu Ayunya ini Riki. Ratu Ayu Karena kalau Melanting. di selatan Ratu Ayu ya pasti satu aja. Iya. Beda dia. Ya. Jadi Ratu Ayu, amon di abian-abian ini ada Ratu Ayu nih ke. Iya, Ratu Ayu Penaban Sari. Karena niki skupnya ada desa nih. Dan jagat. Berarti boleh dikatakan hampir seluruh Buleleng Seluruh kayaknya Buleleng, ada ya. Buleleng. Setiap apa abian pasti ada pelinggih Ratu Ayu. ada sedana abian. Nah, Nah, itu makanya Ratu Ayu Penaban Sari. jadi di sini pusat beliau di Pusat beliaunya di Puja. sini, Puja. Dan Makanya- kan beliau dalam konsep kan ini kan bentuk apa namanya bangunan itu seperti bebaturan ya Pak. Ya, Ya, apakah ada hubungannya dengan batur gitu? Ada hubungannya dengan Batur karena di sini kita memuja Ratu Ayu Batur juga, tapi di Pura Desa. Jadi desa. Ya, Pura Desa. Ratu Ayu Batur. Jadi ketika ada kendan, makanya kubu tambahan tidak kena kendan, tidak kena sayu istilahnya. Oh, begitu. Orang Langsung Batur. di sini. Ya, Ketika ada feodalan di feodalan di Batur tidak tidak diwajibkan. diwajibkan. Oh, tapi mungkin tangkil. Tangkil. kesana. Tangkil boleh. Ya, ya. Bagi di sini kan kena kendan cari subak-subak yang lain kan kena atos. Atau ya. Ya kalau di Batur itu kan semua kena itu. Geng. Tambahan tidak kena karena kita sudah memuat Ratu Ayu Batur dan Ratu Ayu Penaban Sari. Penaban Sari. Ya. Jadi beliau yang dipuja. Makanya di sini luar biasa. Dan, Dalam artian berarti beranjak dari sejarah kerajaan juga berarti. Iya. Dari kerajaan Bali karena di sini ada prasasti bulian. Oh di prasasti bulian. Prasasti bulian disebutkan bahwa Raja Bali yang ke-19 tahun 1250 adalah itu Paramaeswara. Paramaeswara. Jadi Raja Bali strukturnya ada Ratu Gede Patih, makanya sebelah selatan ini Patih. Oh, di seberang Pak ya. Ini Pura Patih. Patihnya di sana, Pungawunya sini. Berarti di sini ini memang areal kerajaan di mana? Ada kerajaan dulu Bali. Untuk Bali justru. Ya, Berarti makanya ada disebut. hubungan dengan Raja Udayana. Oh, itu raja yang ke-19, Udayana raja pertama. 1800. Kalau niki 1250. Oh, justru lebih tua. ya, Lebih Pak, tua ya? Udayana. Jadi Udayana, si Kaisari Warmadewa, Sang Raswaya Singatro sampai ke-19 di sini. Rajanya di sini. Ratu Tingit itu Paramaeswara Sri Yang Liang. Jadi itu sebenarnya struktur raja-raja Bali berdasarkan Dr. Goris itu. Oh, menurut. Nah, ininya Siti Rahim kan ada itu. Siti Rahim dan Raja Bali. Dr. Goris di sana ada bukunya Raja Bali. Prasasinya prasasi bulian B. Kalau bulian B 1130 Raya Pangus harga Cina gitu. Ya lebih gini aja. Lebih tinggi karena ya sebelah Balingkang 1103 itu. Angka tahunnya. Kalau ini 1250. Tapi masih tetap punya hubungan satu. Punya hubungan Silsilah, ya. karena itu Silsilah. dinasti Warmadewa ya artinya masih dalam kaitan dengan itu ya. Karena Wungsu niku ada struktur raja-raja Bali niku. Coba baca bukunya Goris. Lu kebanyakan kalau misalnya nih, ini ada pemedak yang di luar Bali, tangkil meriki, biasanya apa doa mereka? Doa ya kita memohon keselamatan khusus untuk memohon kesejahteraan dalam arti kalau dia petani ya petani gininya nih. Kalau pemerintahan ya pengawe. Banyak sini. Semuanya kalau camat itu kan bikin mas. Pengawe namanya camat. Pemerintahan bikin. Jadi Butamban ini kan pusat peradaban Hindu yang pada saat itu kan di samping juga ada pura pusat Penegil Dharma, pusat pemerintahan Raja Bali. Di sana kan Raja Patih Bali Ratu Ayu Mutering Jagat. Kemudian Ratu Ngurah Pungawe di sini pungawenya yang dalam tingkatan struktur camatnya nih. Camatnya. Makanya tidak mengherankan kalau orang-orang dalam struktur pemerintahan itu ke sini juga mau pilih Ya, nasar. Karena juga seperti Bukit Sinunggal gitu. Bukit Sinunggal nih ke mana asli gini.
Tapi yang ada dipunya. hubungannya dengan Ada sini. hubungannya dengan, karena di sana Bukit Sinunggal itu kan bukit yang digunakan untuk Jaya Sakti, Raja Jaya Sakti di sana. Jadi angka tahunnya lebih dulu sana. Jaya Sakti ya, Jaya Sakti. Suradipa nih. Kalau dalam prasasti, Anda baca prasasti Raja Suradipa di Kemo. Kalau ini Ratu Sri Paramaswara Sri yang ini. Nah itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Perbekal dan Bapak Bendesa Adat Desa Kebun Tambahan. Cukup menarik sekali ya, karena kita di sini bisa belajar sebenarnya pura ini tuh seunik itu. Jadi saya harap teman-teman yang ada di Bali harus banget datang ke sini, karena selain filosofi puranya sangat menarik, juga banyak spot-spot foto yang bisa kita ambil di pura ini. Ya, selain itu juga untuk anak-anak muda dimanapun berada, selain memang benar sih ya tadi tempat ini instagramable banget buat ngasih makan sosial media, Iya. tapi ada makna filosofis yang bisa ditangkap di pura ini. Ketika kita kesini mau pinunasan, kita setidaknya tahu siapa yang kita puja dan untuk apa kita memuja di sini, seperti itu. Ya, Jadi betul. supaya nggak ketika melakukan persembahyangan tidak tahu apa tujuannya, ya seperti perahu tanpa kemudi, Iya, ya yang atau nggak tahu kemana arahnya. Nah, jadi dengan tahu filosofinya, informasi yang tadi bisa menjadi gambaran kita. Mungkin kemanapun kita sembahyang, kita harus tahu dulu juga. ya, benar sekali. Itu dia tadi, siapa bilang wisata religi membosankan? Buktinya kita bisa wisata religi sambil jalan-jalan dan ngisi feed Instagram kita. Wah, semeton jelajah, nggak kerasa ya sampai gelap gini kita muter-muter di Pura Medue Karang. Karena banyak banget spot-spot foto yang bisa saya ambil di sini buat nambah feed di Instagram saya tentunya. Nah, itu dia tadi keseruan kita menjelajahi Pura Medue Karang. Jangan lupa saksikan vlog-vlog jelajah pura selanjutnya hanya di channel kesayangan kita, Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja, di channel kesayangan kita Empu Kuturan TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah!